Islam mengupgrade budaya ingin memberi itu dengan upgrade yang lebih luar biasa. Kenapa? Karena sedekah ini dikatakan hampir-hampir amal yang sangat utama. Karena gini cerita di dalam Al-Quran. Ada orang yang ketika dia sudah mati dan amalnya nggak cukup. Maka dia kemudian minta sama Allah di dalam Al-Quran. Dia bilang, kalau aku bisa dapat waktu sebentar aja untuk bisa balik lagi ke dunia, maka amal yang aku pilih bukan sholat, bukan juga puasa, bukan juga haji, tapi sedekah. Menarik kan? Oke. Kita tuh kadang-kala kurang bersyukur. Kristen tuh enak loh. Ibadahnya cuma seminggu sekali. Saudara sepupu kita 5 kali. Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Tahu nggak kenapa? Karena bayarnya 10%. Itu berhubungan, saudara-saudara. Makanya saya tidak pernah tertarik perdebatan tentang perpuluhan. Orang kalau nggak mau bayar perpuluhan, nggak apa-apa. Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang nggak usah bayar perpuluhan, nggak apa-apa. Bayar 2,5. Nggak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari. Iya dong, enak aja. Udah cuma 2,5, mau seminggu sekali. Beda kelas. Dari mana, masuk gereja langsung masuk. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Nggak usah tepuk tangan, lu 10 apa 2,5? Yang enak aja, amin. Persembahan 2,5%. Iya. Pak Guntur mana? Guntur. Yang section ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lagi dengan channel Nalar Terarah. Kali ini pasca Idul Fitri, channel Nalar Terarah akan mengeksplor tema tentang bagaimana mensikapi penjelekan Gilbert Lumenendong, seorang pendeta Protestan, tentang ibadah sholat dan puasa dalam Islam. Tema ini sangat menarik karena apa? Karena perlu dibahas. Ketika ada seorang pendeta terkenal Indonesia itu, dia mengungkapkan bahwa ibadah sholat dan juga zakat yang 2,5% itu adalah lebih bawah daripada perpuluhan serta ibadah orang Kristen yang 1 minggu sekali. Nah, pendeta ini sebetulnya salah paham, gagal paham tentang memahami ajaran Islam. Nah, di sini kenapa pendeta itu berani sekali? Padahal apa yang dikatakan pertama tentang perpuluhan tidak sama dengan zakat fitrah. Zakat fitrah diperuntukkan untuk orang fakir miskin, sedangkan perpuluhan diperuntukkan untuk pendeta. Nah, dari sisi kegunaan juga berbeda. Nah, apalagi dalam bentuk berupa uang ataupun beras. Nah, jadi kalau di perpuluhan wajib uang, tapi dalam zakat tidak selalu uang, bisa bahan makanan pokok. Nah, ini lemahnya pemikiran Gilbert tentang Islam, tapi sudah berani memberikan eksplor di dalam jamaatnya yang membuat jamaat seolah-olah ya betul. Nah, Kristen lebih unggul dari segi perpuluhan, padahal secara logika dan secara analisis keilmuan di situ sangat jauh berbeda. Karena kegunaan zakat untuk orang-orang miskin, bukan untuk para ustadz, bukan untuk para ulama. Nah, ini kesalahan, kekeliruan pendeta Gilbert. Sekalipun demikian, pendeta ini menjelekkan, mempermainkan, mengolok-olok. Nah, ini tradisi Gilbert yang harus dievaluasi dan harus diadvokasi agar ketika memberikan penyuluhan terhadap jamaahnya janganlah menjelekkan ke orang lain. Sekalipun mengusap data ilmiah, jangan menjelekkan, jangan mentertawakan, jangan merendahkan. Padahal apa yang dikatakan itu adalah keliru total. Nah, selanjutnya Gilbert juga mengungkapkan bahwa sholat ibadah dalam Islam itu adalah berat 5 kali. Ketika kakinya apalagi membuat tapi ya inilah karena dia tidak merasakan. Ketika dia kalau muslim akan merasakan sholat itu adalah melatih sikap fisik dan psikis. Karena Gilbert
bukan orang Islam, maka dia hanya ngomong dasar-dasar pemikiran Kristen. Sehingga pemahaman Gilbert tentang ibadah dalam Islam, sholat itu seolah-olah disamakan dengan di gereja yang 1 minggu. Justru secara kualitas tidak akan terbentuk suatu energi kepada Tuhan. Di dalam Islam setiap hari 5 kali menyembah Tuhan. Kalau di Kristen hanya 1 kali seminggu, lemah sekali. Di situ banyak salah-salah iblis yang menggoda manusia. Sehingga Islam mengajarkan mewajibkan sholat 5 waktu. Nah, ini evaluasi yang harus dipikirkan Gilbert dan harus taubat, minta maaf terhadap umat Islam. Mudah-mudahan pencerahan ini bisa mengevaluasi apa yang dikatakan Gilbert seolah-olah paling benar. Tidak. Bahkan untuk kedepannya, pendeta Gilbert harus konfirmasi tentang Islam, tentang umat Islam, supaya ada sinyalemen yang objektif. Demikian dari yang telah, mudah-mudahan bisa disimak dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.